warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rizal, NIM 2018 5067. Mata kuliah Psikologi Abnormal. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang gangguan perjudian, yang di dalamnya terdapat definisi, kriteria diagnosis berdasarkan DSM, perspektif teoris, perspektif penanganan, dan contoh kasus. Yang pertama, definisi gangguan perjudian. Masalah judi sering didefinisikan oleh apakah kerugian dialami oleh pejudi atau orang lain, bukan oleh perilaku judi. Pertaruhan masalah yang parah dapat didiagnosis sebagai perjudian patologis klinis jika pejudi memenuhi kriteria tertentu. Penelitian oleh pemerintah Australia menghasilkan definisi universal yang tampaknya satu-satunya definisi berbasis penelitian yang tidak menggunakan kriteria diagnosis. Masalah judi ditandai oleh banyak kesulitan dalam membatasi uang atau waktu yang dihabiskan untuk judi, yang mengarah ke konsekuensi yang merugikan bagi pejudi. Sebagian besar definisi lain dari masalah perjudian biasanya dapat disederhanakan untuk setiap perjudian yang menyebabkan kerugian bagi penjudi atau orang lain dengan cara apapun. Namun, biasanya definisi ini digabungkan dengan deskripsi jenis kerusakan atau penggunaan kriteria diagnostik. DSM 5 sejak itu mengklarifikasikan perjudian patologis sebagai gangguan perjudian. Yang kedua adalah kriteria diagnosis berdasarkan DSM. Di dalam kriteria diagnosis ada beberapa poin, yaitu yang pertama, perlu berjudi dengan jumlah uang yang terus meningkat untuk mencapai kesenangan yang diinginkan. Yang kedua, gelisah atau cepat tersinggung ketika mencoba memotong atau menghentikan perjudi. Setelah berulang kali melakukan upaya yang gagal untuk mengendalikan, mengurangi atau menghentikan perjudian. Kebohongan untuk menyembunyikan tingkat keterlibatan dengan perjudi. Telah membahayakan atau kehilangan hubungan, pekerjaan, pendidikan, dan peluang kerja yang signifikan karena berjudi. Seringkali berjudi ketika merasa tertekan, tidak berdaya, bersalah, dan cemas. Setelah kehilangan uang judi, sering kembali hari lain untuk membalas dendam, dalam tanda kutip mengejar kerugian orang lain. Yang terakhir adalah mengandalkan orang lain untuk menyediakan uang untuk meringankan situasi keuangan yang menyedihkan yang menyebabkan oleh perjudian. Yang ketiga adalah perspektif teoris. Menurut Kartono 1999.252 dalam pasal 303 ayat 3 dikemukakan bahwa main judi berarti bahwa setiap pemainnya yang memungkinkannya akan menang pada umumnya, tergantung pada untung-untungan saja. Juga kalau bertambah besar itu karena pemain lebih pandai atau cakap. Menurut Illinois Institute for Addiction Recovery, bukti menunjukkan bahwa perjudian patologis adalah kecanduan kimia yang memiliki norepinefrin. Dan menurut Alec Roy, norepinefrin dikeluarkan di bawah tekanan gairah atau sensasi, sehingga para penjudi patologis bertaruh untuk mengganti dosis mereka yang kurang.
Yang keempat adalah perspektif penanganan. Dalam perspektif penanganan di sini sebagai besar pengobatan untuk masalah judi melibatkan konseling, program berbasis langkah, swadaya, dukungan sebaya, pengobatan, atau kombinasi dari semuanya ini. Dan yang kelima ini adalah contoh kasus. Terutama ini di Eropa, tingkat masalah judi biasanya 0, hingga 3%. Survei prevalensi perjudian Inggris pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Komisi Perjudian Inggris menemukan sekitar 0,6% dari populasi orang dewasa memiliki masalah perjudian, persentase yang sama pada tahun 1999. Prevalensi tertinggi dari masalah judi adalah ditemukan di antara mereka yang berpartisipasi dalam taruhan prik, yaitu 14,7%, terminal taruhan odds 11,2%, dan pertukaran taruhan yaitu 9,8%. Baik, cukup sekian dari saya untuk pembahasan tentang masalah gangguan perjudian. Kurang lebihnya ditambahkan sendiri. Kecepot kulemira. Salalopon nyon sepura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.